Saudaraku, berbicara masalah riba adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebab riba merupakan suatu perbuatan dosa besar bagi pelakunya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa 1 dirham riba saja itu lebih besar dosanya dari 36 kali berzina. Wa na'udzubillah. Dalam hal ini, saya ingin mengajak kepada saya pribadi dan juga kepada pendengar semua untuk menanamkan kaidah ini. Hukum riba atau tidak riba itu bukan dari masalah ridho atau tidak ridho. Hukumnya haram, seperti halnya zina. Jika diajak atau sengaja mau, tetap zina. Jadi tidak bisa kita jadikan tolak ukur seperti itu. Karena hal ini sudah menjadi sebuah permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang mengatakan jika sudah ridho sama ridho, sudah tidak dikategorikan riba lagi walaupun praktik riba yang dilakukan, dan ini masalahnya. Dan kaidah sederhana untuk memahami riba adalah segala bentuk hutang yang bertambah maka itu adalah riba. Saudaraku, di sini saya ingin mengajak bahwa mari kita gariskan dalam hati kita satu poin. Pisahkan di dalam hati kita antara sesuatu yang sifatnya investasi untuk dunia mendapatkan keuntungan dengan sesuatu yang sifatnya mendapatkan pahala. Kalau investasi bisnis, barulah kita hitung-hitungan keuntungan. Tapi ada juga yang sifatnya sedekah. Memang tidak ada imbalan di dalamnya, termasuk meminjamkan uang dan gadai. Memang tidak ada imbalan dan memang sudah seperti itu. Harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai gadai. Gadai merupakan bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Gadai juga merupakan solusi di dalam situasi krisis dan mempererat rasa sosial dan interaksi sesama manusia. Sesuatu yang dikatakan gadai jika telah memenuhi rukun yang terpenuhi, yaitu ada barang yang digadaikan, kemudian adanya hutang dan pinjaman, kemudian ada akad, dan dua pihak yang bertransaksi, yaitu rahin atau yang menggadai dan murtahin atau si pemberi pinjaman. Poin penting adalah bagi murtahin atau pemberi pinjaman hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya. Apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik si rahin atau yang menggadai, bukan yang memberi pinjaman. Berikut contoh yang berkaitan dengan gadai secara syar'i. Contoh yang pertama, jika barang gadai tersebut merupakan sebuah kebun yang mempunyai hasil panen, maka si pemberi pinjaman tidak boleh mengelola atau memanfaatkan kebun dari si penggadai tersebut. Akan tetapi hanya sebagai tanggungan atau jaminan selama pinjaman tersebut belum dilunasi oleh penggadai. Loh, berarti tidak ada keuntungannya dong jika begitu. Nah, demikianlah hal ini yang diatur dalam agama kita. Dan balik ke konsep awal tadi, yaitu keuntungannya adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Referensi contoh pertama bisa dilihat di link yang saya tuliskan di deskripsi. Contoh kedua, jika barang gadai tersebut merupakan unit kendaraan atau berbentuk alat transportasi, maka si pemberi pinjaman juga tidak dapat memanfaatkan kendaraan tersebut dan juga tidak boleh digunakan oleh penggadai, kecuali penggadai tersebut diizinkan untuk memanfaatkan kendaraannya dengan syarat nilai jual atau nilai harga kendaraan tersebut tidak menurun untuk menjamin kadar hutangnya. Misal, penggadai berhutang 10 juta dan ia pun memanfaatkan kendaraannya sebagai alat untuk mencari penghasilan seperti ojek dan atau semisalnya setelah diizinkan oleh yang memberi pinjaman. Dengan catatan, selama barang tersebut tidak rusak selama dalam pemakaiannya, maka hal ini diperbolehkan. Maka dalam contoh kedua ini diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan jaminan hutangnya tersebut.
Referensi contoh kedua juga dapat dilihat di link yang saya tuliskan di deskripsi. Contoh ketiga, jika sesuatu yang digadaikan tersebut berupa hewan ternak, maka dalam hal ini si pemberi pinjaman boleh memanfaatkan dari hewan ternak tersebut, seperti menungganginya, memerah susunya jika mempunyai susu, dengan catatan si pemberi pinjaman tersebut memberikan hewan ternaknya itu makanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi dalam hadis riwayat Tirmizi, punggung hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki. Begitu pula susu hewan ternak yang digadaikan boleh diminum. Akan tetapi, wajib bagi yang menunggangi dan meminum susunya untuk memberi hewan-hewan tersebut makanan. Yang terakhir, saudaraku, jika yang menggadai tidak dapat atau tidak mampu melunasi hutangnya kepada yang memberi pinjaman, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai sesuatu yang menjadi jaminannya tersebut untuk melunasi hutangnya. Tentu dalam hal ini hanya sebatas kadar hutang yang dikembalikan, tidak boleh lebih. Mudah-mudahan melalui siaran non-streaming, melalui audio ini atau biasa kita sebut dengan podcast, kita bersama-sama dapat mengambil intisari bahwa pentingnya mempelajari akan cara berekonomi sesuai dengan syariat Islam, juga agar selalu menghindari bahayanya riba yang akan berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi Islam. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan juga kesilapan, dan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang mendukung audio podcast ini, terkhusus kepada pihak LP2M dan kepada Bapak Pembimbing Lapangan serta stakeholder desa yang mensupport untuk dipubliskannya audio ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jazakallahu khairan untuk semua. Saya Syaharuddin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.